Oke, assalamualaikum. Jadi gue lagi ada di pendakian Ciremai via Palutungan, jalur terakhir. Sebenarnya gue udah banyak, udah beberapa kali, nggak banyak juga. Udah 2 kali ke Ciremai. Linggarjati udah pernah, Apuy udah pernah, sekarang Palutungan. Di masa-masa pandemi gini emang agak ketat sih Palutungan. Gue nggak tahu deh apa dari dulu, apa mulai COVID ini. Jadi pendakian di via Palutungan itu agak ketat gitu. Jadi pemeriksaan mulai dari perlengkapan, logistik, pemeriksaan kesehatan itu benar-benar dilakuin sama TNGC ya. Jadi volunteer di Palutungan itu ngecek-ngecekin kayak yang di belakang gua nih. Tadi bawa berapa? 1 lagi pada dicekin semua perlengkapannya, dicatetin. Jadi barang-barang yang dibawa naik, logistiknya dibawa naik, bungkus-bungkusnya yang menghasilkan sampah akan dicek juga ketika turun nanti. Good sih, jadi jadi bisa ke tracking gitu, sampah-sampah yang dibawa naik dan bawa turun tuh harusnya sama. Dan di pandemi kayak gini Palutungan nggak terlalu rame, mungkin sekitar 100 orang kurang gitu. Cuacanya agak mendung-mendung salju, agak hujan, ya sudahlah. Start pendakian, mulai lagi Ciremai via Palutungan. Diawalin dengan briefing sama volunteer ranger Palutungan. Kasih Kang. Baru lewat pos penjagaan dari mulai bawah, pelang selamat datang Palutungan, udah hujan. Ini sih kedua kalinya gue hujan-hujanan naik gunung. Dulu naik gunung ke Sumbing, itu kalau nggak salah pas turun ancur-ancuran tuh. Naik juga hujan sih, turun lebih hancur-hancuran lagi hujannya, kepleset beberapa kali. Trek Palutungan so far sih masih landai-landai aja nih. Gila, hampir setahun naik gunung sob, naik gunung lagi gara-gara pandemi.
Ini menuju pos 1. Gue sih selalu suka nih suasana Ciremai yang rimbun, hutan hutan tropis yang basah gini, adem. Cuman kalau lagi musim hujan gini, ya mamam. Baju basah tapi nggak cepat kering. Nikmatin yang basah-basahan sampai nanti benar-benar ketemu panas. So far sih enak pemandangannya. Karakter Ciremai yang pohonnya tinggi-tinggi dan rimbun beda sama gunung-gunung Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kebanyakan terbuka, ada savananya. Ciremai mah nggak ada, paling mau di puncak doang batas vegetasi. Lanjut yuk. Ternyata kalau lewat Palutungan itu banyak pos-pos bayangan. Jadi banyak lapak-lapak. Lumayan luas buat istirahat. Lumayan buat narik napas sebenarnya. Cuman jadi akan lama kalau misalkan yang baru pertama kali naik gunung. Jadi tergoda buat istirahat. Istirahat dulu ah. Karena lumayan luas lapaknya. Tuh. Banyak banget yang lapak-lapak kayak gini. Memang sengaja mungkin dibikinnya biar tempat beristirahat artinya banyak. Cuman gue sih nggak suka terlalu banyak istirahat. Lama perjalanannya. Kita lanjut aja. Tadi sekitar jam 12 udah nyampe di pos 1 Cigombong. Pos 1 ini luas banget, fasilitas juga lengkap. Musolahnya bagus. Terus ada 2 shelter yang bisa buat neduh kalau hujan. Enak banget. Ini pos Cigombong ini pos 1, tapi perjalanan dari base camp ke pos 1 ini lumayan panjang, sekitar 2 jam. Kayaknya ini trek paling jauh gitu. Makan waktu 2 jam. Terus di sini pos ini ada air yang bisa diambil, dan ini adalah mata air atau sumber air yang terakhir di Ciremai via Palutungan. Udah ke atas sudah nggak ada lagi tuh. Jadi ya perbekalan air semuanya ambilnya di sini.
pas pos 1 menuju pos 2 hujan lagi. Lumayan deras ini mah. Gue kira cuma kabut doang. Tuh. Wah. Baru lewat pos 2 Kuta. Ternyata nggak jauh dari Cigombong. Pos 2 Kuta ini lucunya mirip kayak pos Bayangan di bawah-bawah itu sebelum pos 1. Kecil. Tempat istirahatnya juga ya kecil lah. Nggak muat banyak orang. Jadi enak ya. Pos 2 Kuta langsung lanjut aja. Nggak usah istirahat di Kuta. Di pos 3 coba nanti kita lihat. Istirahatnya di sana. Nah. Tadi pos 3 gue lewatin, pos 2 gue lewatin karena masih bisa lah kayaknya sih. Terus ketemu trek si penyuka tantangan. Paling demen nih kalau orang-orang suka tantangan. Nggak kelihatan ya, kejauhan. Jadi turunnya udah licin, pegangannya di akar. Jadi nyampe Arban jam 3. Lanjut ke tanjakan Asoy, katanya cuma 20 menit dari Arban. Gua nggak tahu, kayaknya si PHP. Sekitar 200 meter lagi naik. Kalau di petunjuknya sih 20 menit dari pos Arban ini ke pos 4. Habis pos 4 habis ini pos 4 Arban, lanjut pos 5 tanjakan Asoy, habis itu pos 6
tempat kita ngecamp, karena bisa sampai situ doang, nggak bisa sampai pos 7. Kata rangernya di bawah gitu, karena banyak babi liar katanya. Ya mudah-mudahan nggak kemalaman ya, kayaknya sih nggak kemalaman. Akhirnya sampai di tanjakan Asoy. Ternyata emang nggak jauh dari Arban tadi. Berarti bener, naiknya cuman sekitar 200 meter lah. Oke, perjalanan menuju ke pos camp Pesanggerahan. Dulu sih ada Pesanggerahan 1 sama Pesanggerahan 2. Nggak tahu sampai 3 apa ya, gue lupa. Cuman di sini cuman dibikin 1, katanya sih sampai Pesanggerahan 1 doang. Batas camp area. Nah, trek di sini dari tanjakan Asoy sampai ke Pesanggerahan lumayan curam, tapi banyak juga jalur-jalur yang bisa melipir gitu. Jadi ada pilihan 2 jalur, mau yang melipir apa yang terjal. Cuman masih banyak juga yang terjal satu jalan, nggak ada yang melipirnya. Ya, penghabisan tenaga lah di sini. Kita ngejar sebelum maghrib, insya Allah udah sampai. Dikit lagi sih, sekitar naik 300 meter lagi lah. Dah.
Sudah sampai. Alhamdulillah. Pas jam 16.43 sampai Pesanggerahan 1, tempatnya camp. Kita cari camp yang rata biar asoy. Masih sepi, alhamdulillah. Nah, perjalanan menuju Puncak Ciremai. Tadi gue berangkat dari campsite jam 5 karena emang nggak ngejar sunrise juga. Emang gue bukan yang ngejar sunrise kalau muncak, jadi santai. Keuntungannya buat gue adalah gue nggak ada target waktu harus nyampe puncak jam berapa, jadinya bisa tertenaga. Dan lagian Ciremai menawarkan pemandangan yang keren banget sih. Cuman gue lupa deh kalau Linggarjati itu apakah sama kayak gini pemandangannya, perbukitan. Setahu gue Linggarjati itu pemandangannya langsung laut, langsung kota Cirebon. Kalau di Apuy sama Palutungan dari sini bisa ngelihat Sindoro Sumbing bisa kelihatan. Terus perbukitan di daerah-daerah Jawa Tengah, jalur tengah itu kelihatan dan bagus banget. Ya mirip-mirip kayak Malang lah, Bromo. Cuman ini di Jawa Barat. Kita lanjut lagi ke Puncak Ciremai. Sekarang udah nyampe di pos Goa Walet. Lumayan jauh ternyata perjalanan dari campsite ke Goa Walet. Ya, gue berangkat jam 5. Sekarang jam 7.20. Belum nyampe puncak. Gue santai. Rencana mau turun ke Goa Walet dulu. Nostalgia. Dulu zaman SMP gue naik Ciremai, ngecampnya di Goa Walet. Dulu masih rame banget Goa Walet, masih bisa ngecamp di sini. Tapi sekarang udah nggak boleh. Dan ada sumber air di Goa Walet, tapi sumber airnya itu dari stalaktit yang netes-netes air dari goanya itu. Jadi nggak terlalu banyak. Untung-untungan doang dapatnya.
Nah, ini yang dinamain Goa Walet. Jadi dulu tuh sering ngecamp di sini nih. Ya, dulu banget kali, nggak tahu nih. Sekarang udah nggak boleh ngecamp di sini karena mungkin cuaca dan susah untuk aksesnya. Jadi dia ada di lembahan gitu, ada goa yang sebenarnya bukan goa yang tembus ke mana gitu, enggak. Jadi cuman cekungan aja yang berbentuk goa, jadi bisa buat lumayan besar. Stalaktitnya juga lumayan gede-gede nih. Nah, si sumber airnya itu kita ngandelin cuma dari tetesan-tetesan batu-batuan di atas gitu. Jadi air yang ngalir dari batu netes ke Goa Walet ini. Ada drum juga di bawah. Jadi kalau misalkan mungkin disediain sama ranger sini untuk air darurat gitu, bisa ngambil di Goa Walet. Cuman nggak bisa buat ngecamp kalau di sini. Terlalu bahaya mungkin ya. Ada alasan tertentu sih kenapa ini nggak boleh dibikin tempat camp. Cuman dulu sekitar bisa kali ini 10 tenda gitu kalau di sini gitu. Cuma sekarang udah nggak boleh. Ingat banget dulu zaman SMP gue ngecamp di sini nih. Pertama kali naik Ciremai. Kita cabut yuk, nggak enak nih suasananya. Udah. Akhirnya sampai puncak Ciremai. Ini berarti puncak Ciremai yang ketiga kalinya. Tingkat Jati udah, Apoy udah, Palatuk hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah banget hari ini. Katanya sih kasihan yang kemarin naik pas nyampe puncak berkabut, kagak kelihatan apa-apa. Ini sebentar lagi juga bakal naik nih awan nih. Kita masak-masak gitu loh, kita bikin susu jahe dulu biar enak.